Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibati fillah, para ikhwah sekalian, para adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat dan taufiknya. Sore ini kita bisa berkumpul di tempat ini, ya, di tempat yang mulia, di rumah di antara rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semua sebagai hamba-hamba yang mendapatkan banyak keutamaan, dari keutamaan duduk bermajelis di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur pada Allah atas nikmat kesempatan, nikmat kesehatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai darinya, yaitu nikmat as-sihhatu wal faragh, ya, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Hari ini nikmat kesehatan itu menjadi nikmat yang banyak dicari, nikmat yang banyak dijaga. Hari-hari ini ada dua kabar yang kebanyakan kita dengarkan. Kalau bukan sakitnya seseorang, kabar yang kedua adalah meninggalnya seseorang. Kami sendiri hari ini dan kemarin, yaitu beberapa kali dapatkan informasi tentang sakitnya seseorang dan wafatnya seseorang. Olehnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, adik-adikku sekalian, kalau Allah masih memberikan kita nikmat sehat, ya, nikmat kesempatan, yang mudah-mudahan kita juga isi dengan amal soleh sebagai bekal kita nanti insyaallah saat Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita nanti. Baik, para ikhwan sekalian, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita akan melaksanakan kajian dan pembahasan kita, khusus pembahasan tentang tazkiyatun nafs, atau penyucian jiwa. Tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, penyucian qalbu, biasa juga disebut dengan islahul qulub, ya, atau perbaikan hati. Nah, kajian ini agak berbeda dengan kajian-kajian yang lain, beda dengan kajian fikih, ya, beda dengan kajian tauhid, berbeda juga dengan kajian sirah. Meskipun semua ilmu dalam ilmu syar'i, dalam Islam ini punya keterkaitan satu sama lain, punya hubungan satu sama lain. Namun para ulama kita membagi-bagi disiplin ilmu ini bukan untuk menyusahkan kita, tapi untuk menjadikan kita mudah, sehingga kita bisa tahu banyak tentang ilmu syar'i ini dan bisa maksimal mengamalkan ilmu syar'i yang kita pelajari. Nah, tazkiyatun nafs sendiri, ikhwah sekalian, ini bukan ilmu yang baru sebenarnya, ya. Tazkiyatun nafs itu ilmu yang memang
Nabi SAW sendiri ajarkan. Nanti akan kita bahas insyaallah hal-hal yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs ini. Dan untuk memudahkan kita, kajian kita sekali sebulan ini dalam pembahasan tazkiyatun nafs, kita akan bahas satu kitab ya. Kitab ini kitab yang judulnya Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Beliau ini salah satu ulama yang tinggal di Mesir. Dia juga lahir memang di Mesir. Dan unik ya. Kenapa unik? Dia ini seorang dokter. Kita tahu kalau dokter berarti kuliahnya di mana? Fakultas Kedokteran ya. Dan sama seperti tempat kuliah atau kampus-kampus umumnya, di Fakultas Kedokteran itu tentu saja jarang belajar tentang ilmu syar'i. Tapi subhanallah, beliau ini Syekh Ahmad Farid hafizahullah ta'ala tidak berpuas diri dengan gelarnya sebagai seorang dokter. Dia juga mau untuk belajar ilmu agama, belajar ilmu syar'i, sampai banyak guru-guru beliau, di antaranya ulama-ulama besar yang mungkin kalian kenal seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau juga belajar kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dr. Ahmad Farid ini juga belajar kepada Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Makanya disiplin ilmu beliau tentang ilmu dunia, khususnya ilmu kedokteran, itu subhanallah. Begitu juga dengan disiplin ilmu beliau tentang ilmu syar'i juga ya, masya Allah. Beliau sendiri banyak menulis kitab-kitab ya, ada di sekalian yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs dan juga beberapa kitab-kitab yang lain. Nah, salah satu kitab yang sangat bagus, ini sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, banyak diterjemahkan, adalah kitab yang berjudul Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq ini. Beliau tuliskan kitab ini dengan mengambil beberapa referensi dari kitab-kitab tazkiyatun nafs yang ditulis oleh para ulama salaf. Seperti misalnya yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang ditulis juga oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia juga mengambil referensi dari kitab yang ditulis oleh Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Beliau juga mengambil referensi dari beberapa ulama-ulama salaf yang lain yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Jadi kitab ini, adik-adikku sekalian, insyaallah kitab yang bagus kalau kalian mau pelajari. Yang mau beli terjemahannya juga sudah ada ya. Nanti bisa beli dan baca. Insyaallah ini bagus untuk bagaimana kita mentazkiyah jiwa kita atau membersihkan hati kita. Baik, ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk di pembahasan awal tentang kitab ini, kita ingin menjawab dulu dua pertanyaan. Yang pertama, kenapa kita harus belajar tentang tazkiyatun nafs? Dan yang kedua, apa pentingnya kita belajar tazkiyatun nafs? Nah, ini harus dijawab dulu sebelum kita bahas ya. Banyak ilmu yang kita bisa pelajari, tapi kenapa kita harus belajar tazkiyatun nafs? Dan seberapa penting orang belajar tazkiyatun nafs itu? Kita akan jawab dua pertanyaan ini. Yang pertama, adik-adikku sekalian, kenapa kita harus belajar tazkiyatun nafs? Dan apa pentingnya belajar tazkiyatun nafs? Pertama, kita lihat di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan, wa idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu,
ala wahya qalbu. Nabi SAW bersabda, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh jasadnya juga akan ikut baik. Jadi kalau segumpal daging itu baik, matanya juga akan baik, lisannya juga akan baik, tangannya juga akan baik, kakinya juga akan baik. Dan Nabi mengatakan, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau segumpal daging itu rusak, dia buruk, maka akan buruk juga seluruh jasadnya. Pandangannya menjadi buruk, lisannya yang dia ucapkan juga buruk, tangannya juga melakukan hal-hal yang buruk, kakinya juga melangkah pada hal-hal yang buruk. Dan Nabi katakan, ala wahya qalbu, ketahuilah dia adalah hati. Nah, dari sini kita sudah bisa dapat gambaran pentingnya itu untuk kita jaga hati itu. Pentingnya untuk kita selalu tazkiyah qalbu kita itu. Apa artinya tazkiyah tadi? Mensucikan. Pentingnya untuk kita selalu bersihkan itu hati kita dari kotoran-kotoran, dari dosa-dosa, dari maksiat. Kenapa? Karena kalau dia baik, baik juga seluruh jasad kita. Tapi kalau kita tidak bisa jaga dengan baik, dia terkotori, sedikit saja kotorannya, maka itu akan berpengaruh dengan anggota jasad atau anggota tubuh yang lain. Kalian pasti bisa rasakan itu. Kalau hati lagi buruk, kalau hati lagi kotor, pasti susah menghafal. Ya tidak? Ya, betul ya? Kalau di hatinya ada penyakit, pasti susah menghafal ya. Kalau dalam satu hari itu bikin dosa, pasti susah masuk itu hafalan. Apalagi kalau dalam setiap hari bikin dosa. Mungkin ada yang bilang masuk juga hafalan, bisa juga dihafal. Iya, bisa dihafal, tapi tidak bisa diresapi maknanya. Dia mungkin hafal Al-Quran, ayat-ayat tentang surga, tapi dia tidak punya kerinduan dengan surga. Dia baca ayat ya. Misalnya Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul ya, katakanlah, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Mau tidak aku sampaikan kepada kalian, kata Allah, yang jauh lebih baik daripada dunia dan perhiasannya itu. Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Mau tidak aku sampaikan kepada kalian yang jauh lebih baik daripada dunia dan perhiasannya itu. An-nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harf. Perempuan, apalagi wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, perhiasan dari jenis emas dan perak, wal khailil musawwamah, kuda-kuda pilihan, wal an'am, hewan ternak, wal harf, sawah ladang. Semua itu perhiasan dunia yang banyak orang perebutkan. Ya, antum lihat ada papan di situ dicap. Ya. Itu tanah itu, perhiasan dunia itu. Orang-orang kejar-kejaran itu. Ya. Orang-orang saling klaim. Orang-orang perebutkan. Biar rawa-rawa sana ditimbun semua itu. Itu dunia diperebutkan adik-adikku sekalian. Tapi Allah bilang, mau tidak saya sampaikan yang jauh lebih baik daripada itu. Yang jauh lebih baik daripada kendaraan mewah itu. Yang jauh lebih baik daripada perempuan. Yang kita semua kalau laki-laki yang sudah dewasa pasti condong kepada perempuan. Allah bilang jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga yang di dalamnya itu di bawahnya mengalir sungai-sungai.
Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga. Wa azwajum mutahharah, Allah bilang, dan mereka mendapatkan pasangan-pasangan bidadari mutahharah, yang suci, bukan yang kotor. Ya, makanya subhanallah, kalau ada di sini ikhwah yang sudah dewasa mulai suka-suka dengan perempuan, sabar. Jangan jatuhkan dirimu pada perbuatan dosa. Jaga kesucianmu, karena Allah siapkan untukmu bidadari yang suci di surga. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menjelaskan, tidak mungkin seorang yang kotor bisa mendapatkan pasangan yang suci nanti. Bisa dipahami ya? Bisa tidak orang yang kotor masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Surga itu tempat yang suci. Boleh tidak, adik-adikku sekalian, ada orang yang di bajunya penuh najis, kotoran, masuk dalam masjid sini? Boleh tidak? Boleh? Tidak boleh ya? Karena masjid tempat yang suci. Ini baru masjid, bagaimana lagi surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, orang-orang yang hatinya selalu dijaga, ketika dia baca ayat-ayat tentang surga ini, dia rindu sekali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa kepada Allah supaya Allah menjadikan dia sebagai penduduk jannahnya. Jadi dia tidak cuma sekedar hafal saja Al-Quran, tapi dia bisa resapi itu ayat-ayatnya. Makanya para salaf dulu kalau mereka sholat, mereka menangis, karena ayat-ayat itu mereka tahu artinya. Dan itu karena hatinya bersih, karena hati mereka yang selalu mereka jaga. Tapi kata Nabi SAW, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau hatinya buruk, hatinya kotor, dinodai dengan dosa dan maksiat, maka akan rusak juga seluruh jasadnya. Matanya akan mudah untuk melihat apa yang Allah haramkan. Telinganya dia lebih senang pakai untuk mendengarkan apa yang Allah haramkan. Tangannya juga begitu, lebih suka mengerjakan apa yang Allah haramkan. Kakinya juga begitu, lebih suka melangkah pada apa yang Allah haramkan. Dia tidak senang dengan apa-apa yang Allah ridhoi. Memang hatinya sudah rusak. Hatinya sudah dikotori dengan noda-noda dosa dan maksiat. Jadi ini alasan yang pertama, kenapa kita perlu belajar tazkiyatun nafs. Dan apakah penting belajar tazkiyatun nafs? Apa pentingnya belajar tazkiyatun nafs? Karena yang pertama, hati itu adalah raja bagi anggota tubuh kita. Kalau dia rusak, rusak semuanya. Tapi kalau dia baik, maka baik juga seluruh jasad. Yang kedua, adik-adikku sekalian yang Allah muliakan, kenapa penting untuk kita belajar tazkiyatun nafs? Yang kedua alasannya masih dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat dari rupamu, ya, tahu rupa ya, bentuk fisik kita ya, dan harta-hartamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat pada hati dan amal perbuatanmu. Nah, dari hadis ini, adik-adikku sekalian, kita bisa mengambil pelajaran bahwa menjaga hati itu memang penting. Karena ternyata yang Allah Subhanahu wa ta'ala nilai dari kita, yang Allah lihat dari kita, itu bukan pada fisik kita, juga bukan pada harta kita, tapi Allah itu menilai pada hati kita dan amal perbuatan kita. Lihat hari ini, kebanyakan manusia itu
sibuk memperhatikan fisiknya, sibuk memperhatikan jasadnya. Jarang dia memperhatikan tentang hatinya dan amal perbuatannya. Terbalik, padahal semestinya yang diperhatikan adalah hati dan amal perbuatan. Apakah berarti kita tidak perhatian dengan fisik kita? Apa berarti kita tidak perhatian dengan harta kita? Maksudnya adalah bukan itu yang menjadi prioritas kita, bukan itu yang menjadi tujuan utama kita. Karena kapan seseorang lebih condong untuk memperhatikan jasadnya dan juga hartanya, maka dia akan rentan sekali untuk lalai memperhatikan hati dan amal perbuatannya. Nabi SAW pernah menegur para sahabat ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sedang memanjat pohon kurma. Saat itu, ya, baju beliau itu, karena beliau pakai jubah ya, itu tersingkap, terangkat, jadi kelihatan betisnya Abdullah bin Mas'ud. Ternyata betis Abdullah bin Mas'ud itu kecil sekali. Para sahabat yang lain itu tertawa melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, jangan tertawa, karena kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu kalau ditimbang dengan gunung Uhud, itu jauh lebih berat kedua betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Maksudnya apa? Maksudnya, adik-adikku sekalian, bukan kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud itu dipotong lalu kemudian ditaruh di satu timbangan, terus gunung Uhud ditaruh di satu timbangan, bukan. Tapi kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu adalah kedua betis yang digunakan oleh Abdullah bin Mas'ud untuk ibadah kepada Allah yang begitu agung. Betis itu pernah dipakai untuk berjihad dengan berapa banyak jihad. Betis itu yang dipakai oleh Abdullah bin Mas'ud di awal-awal Islam, mendakwahkan Islam bahkan terang-terangan di hadapan orang kafir Quraisy di sampingnya Ka'bah itu. Sampai Abdullah bin Mas'ud dipukul, pingsan, setelah sadar dia katakan lagi la ilaha illallah, dipukul lagi, pingsan, sadar, dia katakan lagi seperti itu. Hampir mati beliau. Sekiranya Nabi tidak larang, bisa mati itu Abdullah bin Mas'ud dikeroyok oleh orang-orang Quraisy. Artinya, jasadnya Abdullah bin Mas'ud meskipun mungkin tidak tampan, betisnya kecil, tapi bukan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dinilai oleh Allah? Hati dan amal perbuatan. Hati dan amal perbuatannya Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi SAW, kalau ditimbang lebih berat dibandingkan gunung Uhud itu. Nah, disinilah penting bagi kita, adik-adikku sekalian, untuk memperhatikan hati kita, mentazkiyah jiwa kita. Ya, jangan sampai kita tidak perhatian dengan hati. Kita sudah sering sholat, misalnya di sini banyak yang kita hafal Al-Quran, ya, banyak hafal surah-surah, tapi hatinya tidak pernah dijaga, akhirnya semua itu sia-sia. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'am manthura. Kami hadapi amal-amal yang mereka kerjakan itu, kata Allah, ya, banyak, tapi Allah bilang faj'alnahu haba'am manthura. Kami jadikan dia seperti debu yang berterbangan, tidak bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan. Semua hafal surah Al-Ghasyiyah ya? Hafal ya? Apa ayat pertama? Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Sudah sampaikah kepada kalian kabar tentang Al-Ghasyiyah, kabar tentang hari kiamat? Apa ayat keduanya? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu semua wajah tertunduk dalam kondisi takut. Semua takut. Tidak ada yang berani bicara. Allah mengatakan itu di surah An-Naba, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Tidak ada yang berbicara. Semua khawatir, bagaimana nasib saya hari ini?
Ini sudah mau disidang ini di hadapan Allah. Sudah mau diungkap semua amalan yang pernah kita kerjakan di dunia. Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah, kata Allah. Kemudian kami akan kabarkan kepada kalian semua yang sudah kalian kerjakan di dunia itu pada hari kiamat. Sudah semakin takut kita. Di saat itu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan hanyalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Hanyalah orang-orang yang selalu punya rasa takut kepada Allah di dunia. Di ayat yang ketiga apa kata Allah? Amilatun nasibah. Ada orang yang beramal dengan capek sekali, letih sekali. Apakah amal di sini amal buruk? Amal baik tapi dalam pandangan orang. Banyak nih amalannya. Salatnya banyak, hafalan Qur'annya juga banyak, amal-amal solehnya yang lain juga banyak. Amilatun nasibah, sampai-sampai dia capek dengan amalan itu. Mungkin dia menghafal di sini, dia belajar di sini, dia belajar juga di tempat lain. Pokoknya setiap waktu habis dia gunakan untuk beramal. Capek dia. Tapi waliya'udzubillah, di ayat yang keempat apa kata Allah? Tasla naran hamiyah. Kami lemparkan dia ke dalam neraka hamiyah. Jadi dia capek beramal, tapi bukan dimasukkan ke dalam surga, melainkan dia dilemparkan ke dalam neraka hamiyah. Kenapa? Para ulama kita mengatakan dua sebabnya. Pertama, karena dia tidak ikhlas dalam beramal, dan yang kedua, dia tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas itu tempatnya di mana? Di hati. Bagaimana kita bisa ikhlas kalau kita tidak pernah perhatikan hati kita? Kita tidak pernah perhatikan untuk disucikan dari kotoran-kotoran. Bagaimana bisa kita ikhlas kalau hati itu selalu dikotori? Jangan sampai kita capek beramal tapi kita tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kedua ya, ikhwah sekalian, kenapa penting kita belajar tazkiyatun nafs ini. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Allah taala mengatakan, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, kami ilhamkan kepada jiwa itu dua sifat, kata Allah. Apa yang pertama? Sifat fujur, sifat jahat, sifat rusak, wa taqwaha, dan sifat takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hati kita itu, dalam jiwa kita itu, adik-adikku sekalian, sudah ada itu dua sifat. Kapan salah satunya berkuasa, maka semuanya nanti akan tunduk modelnya seperti itu. Apa tadi yang pertama? Sifat fujur. Apa artinya fujur? Jahat, rusak. Sifat yang kedua apa? Takwa. Ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan sifat fujur yang menguasai dirinya, maka seluruh anggota tubuhnya juga akan ikut rusak. Sebaliknya, kapan sifat takwa yang menguasai dirinya, maka seluruh tubuhnya juga akan ikut taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua sifat ini, adik-adikku sekalian, ini selalu bergejolak dalam diri kita. Masing-masing berusaha untuk saling menguasai satu sama lain. Bayangkan kalau kita tidak sadar, kita tidak pernah perhatian dengan hati kita. Kita rasa baik-baik saja, tapi ternyata sifat jahat yang menguasai kita. Makanya di surah Al-Kahfi kemarin hari Jumat ada yang hafal ayatnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum
bil, ada yang tahu? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Apa sambungannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah bilang begini, mau tidak aku sampaikan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu yang mereka yang sesat dalam kehidupannya di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka itu merasa dia sudah melakukan amalan yang terbaik. Paham maksudnya ya? Ini orang yang sesat. Jadi kalau dia berbuat, dia kira ini sudah amalan baik ini. Padahal itu amalan yang rusak, amalan yang buruk. Karena tadi, adik-adikku sekalian, hatinya itu tidak berfungsi. Hatinya tidak bisa membedakan mana perbuatan yang Allah ridhoi, mana perbuatan yang Allah murkai. Makanya semuanya dianggap baik. Yang menjadi Tuhannya itu bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi hawa nafsunya. Sudah dikuasai oleh sifat jahat tadi. Karena itu penting bagi kita untuk selalu memperhatikan hati, memperhatikan qalbu kita, mentazkiyah jiwa kita. Yang keberapa itu? Sudah yang keberapa sekarang? Oke? 3. Sekarang yang keempat. Kenapa penting bagi kita untuk mentazkiyah jiwa kita, memperbaiki hati kita, mensucikan qalbu kita? Alasan yang keempat, adik-adikku sekalian, ya, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini biasa dibaca pada khutbatul hajjah. Ya, Nabi ternyata juga berlindung dari keburukan jiwa. Ada yang tahu hadisnya? Apa bunyi hadisnya? Coba kita mulai ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Nabi bilang, dan saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syururi anfusina, dari keburukan jiwaku. Jadi jiwa itu juga punya keburukan. Makanya dia harus dibersihkan terus itu. Makanya dia harus selalu disucikan. Karena kapan tidak, dia bisa menguasai kita. Banyak orang mau berlindung dari keburukan-keburukan orang lain. Banyak orang mau berlindung dari kejahatan orang lain. Dia lupa kalau dirinya juga punya potensi untuk melakukan keburukan. Dia lupa kalau jiwanya juga punya potensi untuk melakukan kejahatan. Nabi ajarkan kita doa untuk berlindung dari keburukan jiwa kita, keburukan hati kita. Makanya penting untuk kita selalu mentazkiyah jiwa-jiwa kita. Kemudian yang terakhir, adik-adikku sekalian, kenapa penting untuk kita mentazkiyah, membersihkan hati kita? Kita semua ini pasti akan mati suatu saat nanti. Ya. Saya kalau kesini selalu ingat Ummu ya, rahimahullah. Berapa kali Allah ulang kullu nafsin dha'iqatul maut dalam Al-Quran? 3 kali ya. 3 kali Allah ulang kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan hari ini itu sepertinya kematian itu terasa sangat dekat ya. Setiap saat kita mendengarkan berita tentang kematian. Terakhir ini berita kematian yang kami dapatkan, wafatnya salah seorang mahasiswi Stiba. Semoga Allah merahmatinya. Kemarin dia pulang dari mengajar, ada yang setor hafalan, lalu kemudian sedikit mengajar, pulang ternyata qadarullah, Allah takdirkan
ditabrak oleh ambulans. Akhirnya kritis dan tidak lama meninggal. Masya Allahnya meninggal dalam keadaan selesai mengajarkan Al-Quran dan menerima hafalan orang yang menghafalkan Al-Quran. Kita semua ini pasti akan mati. Dan kita tahu, adik-adikku sekalian, tidak ada nanti yang kita bawa pada saat mati kecuali apa? Amal soleh. Nabi mengatakan dalam hadisnya, mayat itu diikuti oleh 3 perkara. Pertama adalah keluarganya, kedua hartanya, ketiga amalnya. 2 kembali, 1 tinggal. 2 yang kembali itu adalah keluarganya dan hartanya, yang tinggal bersama dia adalah amalannya. Saat nanti kita dibangkitkan di akhirat, ada yang hafal surah Al-Infitar? Sudah hafal semua ya? Idzas sama'u fatarat, apabila langit nanti terbelah. Wa idzal kawakibum tatharat, apabila bintang-bintang yang kita lihat di langit itu jatuh, berguguran. Pernah lihat daun-daun gugur ya? Pernah ya? Bayangkan nanti bintang seperti itu juga. Wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, laut itu akan meluap. Ya, makanya kalau ada yang bilang dulu di Jawa itu bagian selatannya nanti bisa muncul tsunami dengan tinggi 25 meter misalnya, atau 2 kilometer, saya sudah lupa. Hari kiamat nanti jauh lebih mengerikan daripada itu. Wa idzal biharu fujirat. Apa ayat selanjutnya? Wa idzal kuburu bu'thirat. Kubur-kubur nanti akan dibongkar. Semua manusia akan dibangkitkan. Mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir hidup di dunia ini, mati di dunia ini, semua akan dibangkitkan. Kita digiring di padang mahsyar tanpa sehelai benang, tanpa alas kaki. Tidak ada yang saling mengenal di sana. Dari mana kita tahu tidak ada yang saling mengenal? Nabi yang mengatakan. Bahkan di dalam Al-Quran juga Allah mengatakan, Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Takutlah kalian kepada hari di mana seorang ayah tidak lagi mengenal anaknya, seorang anak juga tidak mengenal orang tuanya sedikit pun. Ada enggak di sini yang tidak tahu orang tuanya? Tahu ya? Tapi di hari kiamat nanti, saat kita dibangkitkan di padang mahsyar, kita tidak kenal lagi itu mana abi kita, mana umi kita, mana kakak kita, adik kita. Oh, ini dulu temanku di Erkip ini. Kita tidak kenal lagi satu sama lain. Kenapa orang takut pada saat itu? Bagaimana saya hari ini nih? Apa putusan Allah ini? Saya di surga atau di neraka ini? Dan subhanallah, mereka yang selamat di hari itu Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu dalam doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada manfaatnya lagi harta dan anak-anak kecuali mereka yang kembali kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Mereka inilah nanti yang akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Mereka yang memiliki hati yang selamat. Hati yang selamat maksudnya apa? Para ulama kita mengatakan hati yang selamat itu hati yang terjaga dari kesyirikan dan hati yang terjaga dari semua bentuk dosa-dosa dan maksiat. Makanya saat seorang wafat, itu sudah dikasih kabar itu bagi mereka. Kalau dia hamba yang soleh, sudah dikasih kabar baik. Kalau dia hamba yang fajir, hamba yang buruk, sudah dikasih kabar buruk. Dalam hadis Nabi mengatakan, kalau hamba yang soleh itu berada dalam kondisi sakaratul maut, akan turun malaikat mengelilingi dia. Dan malaikat itu berjumlah sejauh mata memandang.
Di antaranya ada malaikat yang membawa kain yang sangat halus dari surga, sangat lembut dan sangat wangi. Lalu turun malaikat maut duduk di samping kepalanya dan mengatakan kepada hamba itu, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai jiwa yang tenang, kembali kamu kepada Rabb-Mu dalam keadaan kamu ridho dan diridhoinya. Masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku, masuklah kamu dalam syurgaku. Hamba yang soleh itu, kata Nabi SAW, keluar dengan lembut seperti keluarnya air dari mulut cerek itu. Lembut ya, keluarnya lembut. Seperti itulah juga ruhnya orang yang soleh tadi. Dan Nabi mengatakan, belum sampai sekejap mata, ruh tadi itu langsung ditangkap oleh malaikat, langsung dibalut dengan kain yang halus dan wangi tadi. Lalu diangkat ke langit, dari bumi sampai ke langit, semua malaikat itu bertanya, ruhnya siapa ini? Harum sekali. Malaikat yang membawanya mengatakan, ruhnya Fulan bin Fulan. Tapi kalau dia hamba yang tidak pernah perhatikan hatinya, mengotori hatinya, mati dalam keadaan hatinya kotor, penuh dosa dan maksiat, Nabi mengatakan turun malaikat mengelilingi dia sejauh mata memandang. Malaikat yang menyeramkan, membawa kain yang sangat kasar dan sangat busuk dari neraka. Lalu turun malaikat maut dan membentaknya, memarahinya dengan suara yang keras. Ya ayyatuhan nafsul khabitha, ukhruju ila sakhatika wa ghadab. Wahai jiwa yang buruk, keluar kamu menuju kemurkaan dan kemarahan Tuhanmu. Nabi mengatakan ruhnya berpencar karena takutnya di dalam jasadnya. Dia ketakutan. Dia tersiksa. Oleh karena itu, adik-adikku sekalian, penting bagi kita untuk menjaga hati kita, ya? Jaga jiwa kita, belajar tazkiyatun nafs. Tapi bukan cuma belajar saja, karena Allah mengatakan qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya. Bukan beruntunglah orang-orang yang selalu belajar tazkiyatun nafs, bukan. Belum cukup sampai di situ. Jadi kita belajar ini untuk kita amalkan, ya, supaya kita selalu berusaha untuk mensucikan jiwa-jiwa kita. Baik, saya kira ini adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan depan insyaallah pertemuan kita yang kedua, mudah-mudahan kita sudah bisa masuk di pembahasan awal dari kitab ini, Al-Barur Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq. Demikian, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.